Perhatianku tertuju pada indahnya kumandang azan dari salah satu masjid termegah di dunia. Adakah ini azan yang dilantunkan oleh Daeng Syawal? Sahabatku seorang penghafal Al-Quran yang juga salah satu muazin Masjid Istiqlal. Mudah-mudahan aku bisa bersilaturahmi dengannya kali ini. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, kembali memasuki rumah-Mu, merasakan kebesaran-Mu, mengikis semua keangkuhan dan nafsu duniaku. Aku hafal suara ini, suara Ustadz Syawal. Alhamdulillah ya Allah, aku diizinkan bertemu dengannya.
Rasanya aku ingin terus berlama-lama mendengarkan lantunan ayat suci ini. Aku terlarut dalam irama dan syair Al-Quran yang dilafalkan oleh Ustadz Syawal. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mana ada? Ustadz nih kawan aja. Kelihatan bro. Iya nih, tadi saya habis sholat berjamaah sama Ustadz. Terus saya nyari kemana Ustadz kok nggak ada. Salah di sini juga tadi. Iya berjamaah sama Ustadz. Ternyata di sini ya. Jadi Alhamdulillah. setiap habis sholat baca Quran. Jadi lagi aktornya jadi hadis sholat. Iya iya. Nah Ustadz, tadi kan saya dengar merdu banget suaranya. Itu gimana sih Ustadz? Caranya apa ada lagam tertentu untuk jadi muazzin di sini apa gimana? Tahu. Gimana lah? Tipsnya mau juga tahu. Iya dong. Nah, kayaknya kita harus cari tempat yang suasananya enak, adem, aman di sana. Oh ada Ada. taman. Sekalian juga saya di sini tuh mau belajar Al-Quran. Ya, ya saya pengen memperbaiki diri, pengen memperbaiki juga baca-baca Al-Quran. Ya, selain silaturahmi, saya juga ingin belajar sama Ustadz. Sama saya kita saling belajar. Kebetulan ada juga murid saya di sana. Sebentar. Kita kesana yuk. Ayo siap. Nah, jadi Ustadz gimana? Astagfirullahaladzim, Ustadz mulu. Daeng. Coba, Daeng. Oke. Panggil aja Daeng. Ya, siap Daeng. Jadi muazzin itu kan harus melewati tahap-tahap itu tuh. Ya, seleksi. Gimana? Ya, seleksi. Ini gimana tuh Daeng? Ya, tentunya dengan kita harus latihan dulu, mempersiapkan diri untuk melewati ujian-ujian tersebut. Terus Daeng tuh di sini udah berapa lama? Baru 11 tahun. Kita bukan baru lagi dong, hampir senior. Oke, insyaallah ya. Ya udah, ya Ustadz. Ustadz Daeng. Nah Daeng, Iya. apa sih kemuliaan dari muazzin itu? Kemuliaannya banyak ya. Salah satunya ada hadis Nabi, Allahumma fillil muadzinin. Jadi Rasul itu meminta ampunkan itu para muadzin itu. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa para muadzin. Sebuah azan haruskah memerlukan suara yang merdu? Apakah lafalnya harus sempurna? Ingin rasanya mengumandangkan azan, namun pengetahuanku masih minim tentang azan. Menjadi muadzin di Istiqlal itu sebuah kebanggaan tersendiri. Alhamdulillah Allah takdirkan kita bisa di masjid yang terbesar gitu kan, masjid negara gitu kan. Kan ini ada 7 hari nih. Setiap hari Ustadz di sini apa gantian, apa ada sip-sipan? Oh, ada sip-sipannya di sini. Jadi kami di sini ada 7 muadzin, 7 imam. 7 muazzin, 7 imam. Jadi sepaket tuh. Ustadz setiap hari Rabu dari zuhur ke Kamis subuh. Iya. Nah Ustadz, dilihat-lihat ini bajunya bagus banget. Ya, Emang ini- seragam apa setiap hari kayak gini Ustadz? Ini baju dinasnya kami ya begini. Ini wajib seperti ini, nggak boleh pakai jubah yang lain istilahnya, bukan dari Istiqlal, bukan. Oh ini Ini juga pecinya harus peci nasional. pecinya harus hitam kayak Iya, gini. nggak boleh karena biasanya kalau saya tampil di luar itu pakai peci daeng, Peci dari pakai peci bugis. Oh, ada peci tuh bugis, khasnya. iya, iya. Sampai masuk Istiqlal nggak boleh tuh. Oh, nggak boleh. Dipakai, harus dilepas. Nggak boleh ada kesukuan. Ini karena masjid nasional, maka harus nasional. Oke, jadi dari peci, Baju sama sorban, itu udah di udah ada SOP-nya. oh udah ada SP. Karena NKRI harga mati. Daeng, awal mula jadi muazzin, bisa lagam-lagam kayak gitu tuh gimana sih Daeng? Awalnya?
Jadi saya belajar dari sejak kecil. Jadi sejak kecil? Iya, belum SD malah udah kita belajar ngaji. Sampai ke Jakarta, sampai belajar, tambah lagi, ya kan? Sampai saya masuk di Kori Indonesia RTV. Sesuatu yang diperoleh dari eskalasi proses dan usaha akan terasa lebih indah dibandingkan kita memperoleh dengan cara yang mudah. Sahabat saya yang satu ini memang begitu kuat niatnya dalam mencari ilmu karena Allah. Terus dari situ langsung ke sini, apa ada perjalanan lu kemana-mana dulu? Alhamdulillah berkat media sosial juga kita dipanggil imam tuh di Amerika. Daeng pernah jadi imam di Amerika? Alhamdulillah Masya 2 kali Allah. bolak-balik. 2 kali? Alhamdulillah pertama di Washington DC sama di New York. Masya Allah. Sungguh bangga aku dengan pencapaian di usianya yang masih muda sudah dilimpahi banyak prestasi keilmuan. Masya Allah. Berkah itulah ya kita juga sampailah di Istiqlal. Oh ya, Daeng. Tadi kan kata Daeng ada tempat buat latihan anak-anak mengaji di mana? Ada di sana taman. Oh beda lagi bukan di sini? Beda. Oh. Ayo kita samperin aja anak-anak sana. Ayo. Siap aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sudah pada ngumpul tuh anak-anak tuh. Oh, Iya, nah. Kita samperin dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ya Daeng, Daeng. emang setiap latihan baca Quran di sini tempatnya? Bebas di mana aja, tapi kalau ngapal itu atau ngaji itu kita harus apa ya, relax, harus fresh, jadi nyantai gitu. Biar hafalan bisa gampang masuk. Kalau lagi pusing ngapal nggak bisa masuk. Ya. Oke. Ini Anam, nah ini Abiu. Mau dengar lagi boleh nggak? Boleh, sangat boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sungguh beruntung apabila sedari kecil sudah bisa menghafal dan mampu membaca Al-Quran. Anak-anak lebih terarah dan mampu menjadi alasan orang tuanya masuk ke dalam jannahmu ya Rob. Nah Ustaz, ya sekalian juga deh ya, saya juga pengen belajar nih sama Daeng. Sama-sama. Itu gimana cara baca Al-Quran itu Ustaz yang benar dan sesuai dengan makhrajul hurufnya itu kayak gimana? Tadi itu cara bacanya murattal. Tadi itu murattal. Murattal atau tartil. Ya, jadi kalau dalam Al-Quran itu dikatakan Auzid alaih warattilil Qur'ana tartila. Jadi membaca secara pelan-pelan, tartil. Ya, dengan memberikan haknya segala huruf. Ada murattal, ada qori atau mujawwad, itu temponya lebih lambat. Contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, aduh, terharu Ustaz. Saya jadi ngerasa malu, ngerasa gimana ya, makin kayak banyak dosa, terus nggak dengar suara lantunan dari Ustadz yang begitu merdu, jadi kayak makin malu sendiri. Ditambah ditanya, kita umur nggak jauh beda ya Ustadz. Tapi Ustadz udah jadi muazin, udah jadi imam. Allah. Tapi dari saya pribadi, saya malu sampai umur segini belum bisa jadi apa-apa. Nanti kita air mata itu memang ada dalam Al-Quran dikatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jadi ketika dibacakan Al-Quran, ciri orang beriman itu adalah bergetar hatinya,
itulah mukjizat Al-Quran. Ya Allah, beruntungnya anak-anak ini bisa membaca ayat demi ayat dengan benar dan merdunya. Semoga dengan pertemuan ini saya jadi makin tersadar akan pentingnya membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan, bulan nuzulul Quran. Nah, Ustadz, kan katanya nih di bulan Ramadan ini ada satu hari di mana diturunin Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Syahrul Ramadan, bulan Al-Quran, unzila fihi Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai apa Ustaz? Sebagai apa daeng Al-Quran itu? Sebagai petunjuk kepada seluruh manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai pembeda mana yang benar, mana yang hak, mana yang punya kita, mana yang punya orang. Begitu banyak yang bisa kita lakukan di malam nuzulul Quran. Aku harus mulai berbenah untuk terus istiqomah, terutama di malam-malam istimewa di bulan Ramadan. Salah satunya nuzulul Quran. Jadi alhamdulillah Mas Haidar, Anda Abiyu dan Anam, terima kasih sudah silaturahim ke Masjid Istiqlal. Ya, alhamdulillah sudah mau belajar Al-Quran. Nah, memang ini adalah momennya, bulan suci Ramadan. Jadi Allah siapkan 12 bulan. Nah, Allah selipkan 1 bulan saja. Masa sih kau sibuk terus 12 bulan itu? Gak pernah buka Al-Quran? Ini adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus ya sekali-sekali buka, masa 12 bulan kau tidak pernah membuka saya. Ini ibaratnya nangis Al-Quran sama kita ini, nangis. Kapan lagi saya dibuka ya? Kenapa banyak fadilah-fadilahnya membaca Al-Quran. Dalam hadis dikatakan, jadi man qara harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca Al-Quran, jadi 1 kebaikan itu 1 pahala itu 10 kebaikan. Jadi luar biasa pahalanya. Ini adalah momentum terbaik untukku meraih banyak pahala. Merugi sekali jika melewatkan bulan Ramadan ini tanpa membaca dan mengkaji Al-Quran. Dan mulai sekarang, aku harus lebih giat lagi dalam membaca Al-Quran. Semua kebaikan berlipat ganda. Jadi jangan sampai itu tadi kita misalkan baca alif lam mim, ya. La aqul alif lam mim harfun. Jangan bilang alif lam mim itu adalah 1 huruf, bukan. Tapi tadi udah berapa huruf? Masya Allah. Maka luar biasa fadilah-fadilahnya, apalagi di bulan suci Ramadan. Memang dilipat gandakan. Apalagi dikatakan di dalam sebuah hadis dikatakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena nanti Al-Quran itu akan datang sebagai Alhamdulillah banget bisa ketemu Ustadz, bisa ketemu adik-adik, Abiyu sama Anam. Mudah-mudahan apa yang Ustadz Daeng sampaikan semoga bermanfaat buat saya pribadi. Ya umumnya buat semuanya. Ustadz, saya sebenarnya masih pengen berlama-lama nih belajar sama Ustadz. Cuma mohon maaf karena waktu
saya masih ada ini ya, pengen belajar juga di luar sana. Siap, lanjutkan. Semoga nanti bisa ketemu lagi sama Ustadz, Amin, amin. sama adik-adik ya. Doain saya juga Ustadz, semoga bisa menjadi penghafal Al-Quran, semoga bisa mencontoh seperti Ustadz dan adik-adik. Saya pamit Ustadz, adik. Makasih Ustadz. Sehat-sehat. Ya, amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiap sudut ruang Masjid Istiqlal memberikanku nafas untuk selalu menyebut asmamu ya Rob. Macam-macam ornamen dan kaligrafi membuat diri ini makin khidmat saat menjelajahi tiap jengkal masjid. Membaca Al-Quran di bulan Rahmatan lil Alamin ini sangatlah bermanfaat. Selain mampu mengisi ruang-ruang dalam hati, juga sebagai obat penyejuk dalam segala keluh kesah dunia.